etika dalam bisnis Islam. Sebelum mulai, awali bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Sehat ya? Terus semangat ya? Di semester ini saya ditugasi dari bagian akademik untuk belajar bersama dengan teman-teman terkait dengan etika bisnis Islam. Bisnis Islam, terutama kita di prodi ekonomi Islam ini, memang salah satu mata kuliah yang kiranya nanti ini sangat mendukung dalam potensinya kelangsungannya dalam ke depan, terutama di prodi ekonomi syariah. Sebagai pembelajaran awal, saya akan menyampaikan bagaimana pencapaian atau silabus dari mata kuliah ini. Di mana ekonomi Islam, etika Islam ini memiliki beban 3 SKS, betul ya. Harapan kita yang mengikuti program ini nanti, apabila mengikuti terkait dengan ekonomi Islam, terutama di bidang etika ini, teman-teman ini bisa salah satunya mencapai satu, menjadi analisis ekonomi Islam, progres perusahaan kita. Kedua, untuk perencanaan pembangunan ekonomi atau menjadi lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Itu salah satunya. Ketiga, menjadi peneliti ekonomi Islam. Kenapa bisa menjadi peneliti? Karena di tingkat Indonesia sendiri, perkembangan ekonomi Islam ini sebenarnya potensi yang bagus karena didukung dari jumlah penduduk yang mayoritas adalah agama Islam atau Muslim tadi. Potensinya masih besar, tapi perlu namanya jasa-jasa seorang peneliti agar dikembangkan prospeknya ke depan tadi jalan. Sebagai contoh, perbankan syariah misalkan gitu ya. Kalau tidak diikuti oleh seorang peneliti dari ekonomi Islam, tentu tidak akan bisa berkembang. Saat ini sudah maju adanya BSI dan sebagainya seperti itu. Itu sebagai contohnya. Yang keempat ini adalah menjadi entrepreneur bisnis. Ekonomi Islam bisa mencetak namanya entrepreneur bisnis. Teman-teman suka berwirausaha? Pasti ya, suka ya. Itu salah satunya. Karena memang sistem ekonomi Islam salah satu aspek yang luas. Di dalamnya ada beberapa macam prodi atau pembelajaran. Salah satunya apa? Ekonomi Islam tadi, manajemen, akuntansi, perpajakan dan sebagainya. Itu adalah satu kawasan atau area yang ada di dalam ekonomi Islam. Itulah harapan kita ketika Anda mempelajari di ekonomi Islam, mempelajari prodi ekonomi Islam, hasilnya gitu ya. Terus kita bicara terkait dengan atau etika bisnis ini, salah satu target perusahaan kita sudah bisa mencapai yang kita sampaikan. Ada berbagai aspek. Selanjutnya, capaian pembelajaran atau proses yang dibebankan pada mata ini adalah untuk bisa mampu mengalihkan bidang keahlian dan memanfaatkan ilmu pengetahuan teknologi dan atau seni. Jadi untuk bisa mengalihkan terkait dengan ilmu-ilmu baik pengetahuan teknologi dan seni. Ekonomi Islam ada seni ada ya. Nah, ini salah satu. Jadi seni itu tidak berlaku untuk misalkan bagian fakultas kesenian dan sebagainya ya. Ekonomi Islam juga sama. Kita belajar seperti ini adalah seni. Bagaimana mempelajari ekonomi Islam berbagai yang baik itu adalah seni atau teknik. Yang kedua adalah menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan disebut secara mendalam. Itu memberikan suatu informasi. Yang ketiga, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat memberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja suatu organisasi. Biasanya kalau kita mempelajari ekonomi Islam dan sebagainya gitu ya, rata-rata integritas kinerja masing-masing mahasiswa itu akan bertambah. Kalau menjadi goalnya nanti Anda sudah menjadi pekerja, Anda juga akan berbeda. Kalau Anda menjadi seorang pengusaha, goalnya juga berbeda. Dan
memiliki suatu integritas yang baik. Satu itu. Yang keempat adalah mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan terkait dengan teknologi yang ada di perkembangan ekonomi Islam. Itu salah satu pencapaian dalam mata kuliah. Untuk pencapaian pembelajaran mata kuliah ada beberapa harapan yang kita inginkan dalam pembelajaran ini. Yang pertama adalah mahasiswa dapat memahami konsep benar-benar etika Islam itu seperti apa. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami, mengkritisi, dan mengaktualkan kembali secara ilmiah konsep etika Islam itu dan sebagainya. Jadi nanti ada Islam yang kita sadari paham. Dua itu. Yang ketiga, pencapaian yang kita harapkan dari kuliah nanti adalah mahasiswa dapat mengaktualkan dan mempraktekkan etika bisnis Islam dalam muamalah yang dilakukan. Setelah Anda kuliah, mungkin Anda punya suatu kegiatan di rumah atau membantu orang tua dan sebagainya. Itu salah satu wujud bentuk kategori muamalah. Anda mengabdi di salah satu organisasi, baik di internal kampus atau eksternal kampus. Ini salah satu bentuk muamalah. Jadi muamalah itu adalah yang di mana tidak ada larangan bahasa ini. Kalau ada orang itu berarti muamalah. Kalau ada itu namanya itu acara atau sebetulnya tidak. Oke. Lanjut ya. Ruang lingkup bisnis dan etika dalam kehidupan saya di dalam Islam atau sebagai muslim. Pengertian etika. Etika itu apa? Ada yang paham etika? Etika itu adalah kebiasaan. Etika itu adalah peraturan. Betul ya? Etika dalam arti refleksi kritis dalam nasional terdapat nilai dan norma moral yang mengatur perilaku hidup manusia baik pribadi maupun kelompok. Berarti suatu moral atau suatu aturan yang bisa mengatur terkait dengan individu manusia, juga bisa mengatur terkait dengan yang ada di masyarakat. Itu yang disebut dengan etika. Yang satunya adalah etika dalam bisnis itu apa? Menurut istilah baik ilmiah, etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Jadi membedakan yang antara baik dan yang buruk. Etika bisnis kadang-kadang menuju kepada etika manajemen atau etika organisasi yang secara sederhana membatasi kerangka acuan kepada konsepsi sebuah organisasi. Inilah yang disebut dengan etika dalam koridor bisnis. Sampai di sini ada pertanyaan? Boleh paham ya? Jadi etika tadi suatu aturan atau suatu moral. Kalau kaitan dengan bisnis berarti aturan dalam bisnis. Kalau dikaitkan dengan etika bisnis berarti aturan dalam bisnis menurut ajaran Islam, yaitu apa dasarnya? Dari Al-Quran dan hadis atau as-sunnah. Itu terkait dengan pengertiannya. Kita lanjut terkait dengan pengawasan etika bisnis. Pelaksanaan etika bisnis harus diawasi dengan baik sehingga etika itu berjalan serta mewarnai setiap kegiatan dan fungsi yang ada dalam bisnis, baik dalam bidang pemerintahan, ekonomi, politik maupun yang di masyarakat. Jadi sistem pengawasannya kalau di etika itu nanti adalah apa? Ini sebagai apa? Fungsi pengawasan atau sebagai warna, memberikan warna tersendiri, memberikan apa? Budaya tersendiri dalam konteks kehidupan kita sehari. Itu disebut dengan pengawasannya adalah etika bisnis. Yang selanjutnya adalah perilaku etika dalam bisnis. Etika bisnis memberikan
pedoman bagaimana cara seorang seharusnya bertindak dalam struktur bisnis tertentu, serta bagaimana bisnis itu memajukan kualitas dan menghindari tindakan yang dapat merugikan. Jadi, sahabat lagi, perilaku bisnis dalam itu adalah etika yang memberikan pedoman bagaimana cara seorang harus bertindak dalam struktur bisnis tertentu. Ini serta bagaimana bisa memajukan nilai moralitas kita dalam menghindari tindakan-tindakan yang tidak baik atau merugikan. Jadi adanya etika, adanya moral ketika Anda jadi pengusaha seperti itu, biar benar-benar Anda menjadi etika atau bisnis yang baik. Misalkan nanti kita berikan contoh yang cara bisnis yang baik apa ini kan ada etika. Ada beberapa contoh yang dianggap sebagai etika bisnis. Ini salah satu. Yang pertama, tidak melakukan kebohongan atas produk jasa dan kualitasnya. Ini rata-rata yang ada di tempat iklan-iklan seperti itu, benar nggak? Rokok misalkan, kita tidak perlu rokok eksiden. Rokok itu bahasanya kadang udah dikasih peringatan tidak boleh dan gambar yang sakit lagi, tapi masih diboleh merokok. Ada lagi yang sangat fenomenal itu adalah salah satu bentuk produk yang mengandung hubungan yang paling besar itu adalah gambar mie instan. Di dalam gambar itu ada gambar ayamnya, telurnya, dan sebagainya. Benar kan? Iya. Tetapi di dalam tidak ada itu semuanya, ayamnya tidak ada, telurnya tidak ada, dan sebagainya. Di salah satu bentuk benar ini, anak saya seperti itu. Kalau belajar ke market itu lihat mie, itu mesti suka lihatnya gambarnya. Setelah dibuka, kok tidak ada ayamnya, tidak ada telurnya, dan sebagainya. Nah ini salah satu bentuk jangan sampai ada unsur bohongan di dalam kemasan dan sebagainya. Yang pertama. Yang kedua adalah jangan menjual barang yang rusak. Hati-hati ini. Ketika kita mau bisnis yang baik, jangan sampai menjual barang yang kiranya itu sudah rusak. Jadi hati-hati. Kebanyakan seorang pebisnis ini sudah masuk waktu estate-nya mendekati 3 bulan dijual murah. Rata-rata kan. Jadi kalau ibu pertama nanti bapak mau belanja, cek SPT-nya masih panjang. Jangan ambil sekali coba bahasanya. Ini ada. Yang ketiga, mematuhi kontrak atau akad. Dalam hukum Islam, awal mulanya kita dikatakan benar-benar beretika yang baik, ini adalah akad. Kalau akadnya dibagi sama, harus dibagi sama. Kalau akadnya ini kita minjem, berarti harus kembali balikan. Kalau akan meminjam berhutang, berarti harus kembali dengan tadi. Yang selanjutnya adalah 4, benar-benar memenuhi jaminan yang disampaikan atau yang dijanjikan. Ketika kita transaksi di awal, kita menjanjikan apa pada si tadi? Kalau menjanjikan barang itu tadi kita saya pinjam barang Anda, nanti setelah 1 bulan nanti saya kembalikan. Itu harus dikembalikan. Nanti ketika saya kembalikan, saya kasih hadiah kepada Anda. Ini harus dikasihkan. Jangan sekedar bahasanya omongan di awal. Itu yang perlu dipahami. Yang kelima, tidak melakukan pemasangan iklan yang tidak benar. Sebagai contoh tadi, ini istilahnya, betul ya? Kalau memang itu tidak benar, ya jangan ditampilkan. Seharusnya gitu. Kalau memang tidak ada mengandung ayamnya, jangan kasih ayam. Gitu. Ini hati-hati. Ini salah satu bentuk pemasangan iklan yang bisa tidak benar lagi. Gitu. Contoh lagi apa? Selain contoh instan, ada bisa dikatakan apa? Produk yang bisa dikatakan itu jualnya X tapi tidak ada hasilnya. Ada yang bisa dikatakan apa? Ya, salah satu yang paling besar itu ada kita di terutama apa? Minuman. Banyak kan kalau udah minum itu terus kuat kan gitu ya.
Tapi kalau sudah minum apa ada yang harus menjadi kuat dan sebagainya? Ya tidak ada, masih tidak ada. Itu salah satu. Yang keenam, jangan memotong hak karyawan. Saya ingatkan lagi, ketika Anda nanti sudah menjadi seorang pimpinan di salah satu perusahaan atau menjadi pengembang dan sebagainya ya, jangan sekali-sekali memotong hak yang bukan milik kita. Ini memang benar-benar harus kita cermati di masyarakat atau di kehidupan masyarakat. Iya kan? Kita praktek bisnis yang dibolehkan. Ada beberapa praktek yang kita tekuni, terutama dalam pergaulan Islam. Itu ada gambarannya. Yang pertama adalah kegiatan perdagangan. Jadi kalau bapak atau mas ini mau berwirausaha atau mau bekerja dan sebagainya, ada 3 golongan ini yang Anda bisa tekuni. Yang pertama adalah pedagang. Ya. Tidak ada historinya orang pedagang mesti berhasil bahasanya. Mesti kalau orang pedagang mesti berhasil. Tidak banyak bahasanya tidak sedikit. Sehingga dari mesti berhasil. Rata-rata memang orang Indonesia yang kaya itu berapa? Mesti berdagang. Salah satu pimpinannya saja. Beliau berdagang. Dagang apa? Itu salah satu. Yang kedua adalah kegiatan pertanian dan perkebunan. Ada bapak ibunya seorang petani. Ada petani kan? Sama, saya juga seorang petani. Saya seorang petani, sewa tanah dan sebagainya. Itu salah satu wujud bentuk usaha yang menjanjikan. Kalau sekali panen berapa kintal, berapa ton, berapa dan sebagainya. Perkebunan juga sama. Mungkin tanahnya yang registrasinya bisa ditanami jagung dan sebagainya. Itu salah satu wujud perkebunan. Yang ketiga adalah peternakan atau pengembala. Ada di sini punya ternak? Tidak ada. Ternak apa? Ikan apa? Ikan koi. Ada berapa tambah? Kolam ya. Ada berapa ekor? 3 kolam sudah dijual atau dijual lagi ya? Contohnya ya. Jualan 4 ya. Cuma dekat ke salah satu. Saya juga beternak. Saya juga budidaya ikan lele. Di samping budidaya ikan lele, saya juga ada peternakan kayak sapi. Dulu saya waktu masih tingkat SD, SMP, saya membeli kambing. Itu benar. Salah satu wujud itu adalah bentuk pertumbuhan ekonomi yang bisa digunakan. Ayam dan sebagainya banyak juga. Oke, itu salah satu wujud kita dalam pencapaian rezeki itu ada beberapa aspeknya. Jelas ya? Jadi kalau Anda setelah lulus nanti Anda mencapai apa? Ada 3 golongan tempat yang Anda bisa cermati. Mulai sekarang harus diri. Anda mencapai apa? Ketika Anda masuk di program BNKU itu juga sama. Mau diikuti usahanya apa? Ini ada 3 kategori. Mulai dari perdagangan, pertanian juga bisa, atau perkebunan, atau bahkan jenis peternakan. Silakan nanti silakan. Oke, lanjut. Setelah tadi salah satu bentuk praktek bisnis yang dihalalkan, ini adalah salah satu bentuk praktek yang tidak dibolehkan. Apa aja? Melaksanakan sistem ekonomi ribawi. Kowe membagi hasil atau kita jasa dan sebagainya. Utangi. Apalagi contohnya ribawi apa? Jual beli. Yang salah satunya tidak untung itu juga salah satu bentuk ribawi yang kecil. Ini ada. Yang kedua mengambil hak mengambil hak dan harta orang secara batin, bukan hanya diminta. Jadi yang karyawan kamu minta, itu berarti tidak boleh. Yang ketiga kecurangan mengurangi timbangan atau takaran. Ini dalam Islam benar-benar tidak dibolehkan. Ada yang orang tuanya sedangkan ada tidak ada di sini. Sebagai petani menjual gabah itu juga bilang
jangan sampai mengurangi tangga. Ketika saya menjual hasil panen ikan saya, itu juga gitu, harus hati-hati. Makanya kalau timbangan saya tidak ngeyel. Ketika baku timbang, berapa beratnya 44 kilo sudah. Ketika ada ini saya berusaha kalau tidak mengurangi timbangan atau mengharapkan timbangan tadi lebih keren dan hasilnya. Yang keempat adalah menipu atau mengurangi kualitas. Anda membuat produk apa aja, misalkan ini gacuan di samping ini dan sebagainya tadi, ini juga dibolehkan mengurangi takaran. Oh, ini payu seharusnya dapat 1 porsi dipecah jadi 2 porsi, tidak boleh. Kalau masih standar 1 porsi dan 1 porsi. Ibaratnya kalau ketika Anda membakar minum orang tua Anda, takarannya gulanya 3 sendok, jangan dikurangi. Mesti kurang manis, kan saya. Itu sebagai contoh. Kita mengurangi kualitas atau manfaat dari produk yang ada. Yang kelima, memproduksi serta menjual barang haram yang rusak jiwa. Contohnya, alkohol, apalagi obat-obat yang dilarang gitu ya. Terus ada lagi apa? Pizza jamu Pak. Daging babi atau daging sejenisnya, itu salah satu bentuk barang yang benar-benar yang dilarang dalam ajaran Islam. Oke. Yang keenam, ini adalah berbisnis dalam ketidakpastian. Contohnya apa lagi? Ada sebuah contoh? Ketidakpastian. 1, judi, betul. Ada lagi? Tidak? Ketidakpastian apa? Gimana? MLM, indikator. Itu juga bisa. Karena digambarkan namanya konsep. Kamu dapatkan ini pada belum tentu tadi dapat. Itu juga boleh. Tapi ada juga loh ya yang indikator tadi memperbolehkan. Tapi ingat, dilihat dulu konsepnya apa. Kalau tidak pasti, ya jangan. Contoh lagi, saya pengen kambingnya banyak. Banyak bilang, Pak, kambing saya ini udah penting loh. Saya jual dua-duanya sama anaknya nanti. Ini tidak boleh, karena anaknya belum lahir, kan belum ada pastinya, betul nggak? Nah, ini yang nggak boleh. Satu. Contoh lagi apa? Misalkan saya petani, saya beli gabah dasar cerdas, saya ini. Padahal gabah yang mau jual, padi yang mau jual, ini belum menuai atau masih keluar benihnya, masih. Ini juga nggak boleh, kan belum pasti. Kepastian akan sangat hijau kalau nanti panen, kalau nggak panen lama-lama dan sebagainya, betul ya? Itu salah satu wujud tidak diperbolehkan, tidak malah tidak pasti. Yang ketujuh, penimbunan barang atau membalikan keuntungan. Apa? Ngambil suatu keuntungan yang lebih kan? Penimbunan barang banyak. Sebagai contoh kemarin, minyak goreng mahal, di peredaran pasar juga tidak ada. Itu salah satu wujud. Kalau nggak penimbunan bagaimana? Giliran pemerintah membuat aturan satu harga ditentukan oleh pemerintah, semua stok minyak tidak ada di pasar, betul nggak? Ada sedikit dengan harga yang tinggi, mencapai berapa kemarin? 40.000, benar? 20.000 dan sebagainya di atas. Pada saatnya biasa cuma 17.000, 14 dan sebagainya. Ketika pemerintah membuat aturan lagi, harga ditentukan oleh pasar, bukan ditentukan oleh pemerintah lagi. Gimana produknya? Baru sore diumumkan, paginya produk semua ada di pasaran. Minimarket dan sebagainya dulu ada semua. Kenapa ini terjadi? Karena adanya faktor penimbunan. Mereka mampu mencari keuntungan yang lebih. Itulah salah satu wujud contoh yang ada di negara kita atau di masyarakat kita. Yang dapat adalah melaksanakan persaingan tidak sehat.
antar pengusaha A dan B ini terjadi tidak sehat. Persaingan baik harga, produk, dan sebagainya. Untuk kampus kita ada persaingan dengan sebelah. Jangan kita ya. Ini memang terjadi. Bisa jadi juga ada yang mau dapatnya sini, tapi maunya dibilang di luar sana. Terjadi tidak? Terjadi. Itu memang benar terjadi. Bisa jadi kan? Jadi apa? Tidak dapat persaingan. Yang sedang adalah melakukan kegiatan korupsi. Jangan sampai mas, ada yang menjadi pejabat dan sebagainya tidak boleh melakukan korupsi ataupun korupsi dan sebagainya. Tidak boleh. Yang terakhir adalah melakukan berbagai kegiatan pemborosan yang tidak efisien. Apalagi Islam melakukan melarang kita untuk bersifat boros. Karena sifat boros itu adalah sifatnya yang tidak terpuji dalam Islam. Makanya kita oke, sudah ada gambaran punya? Sudah ada? Ada yang mau diskusikan? Pertanyakan? Silakan. Kalau misalkan pemborosan gerakan itu soalnya produk yang dalam perhelatan yang digunakan sampai habis kelihatan itu termasuk yang diantar. Oke, pertanyaan bagus. Salah satu bentuk pemborosan dalam iklan, meskipun produk tadi sudah dilaku dan sebagainya. Sifat bentuk pemborosan itu bermacam-macam mas. Ada yang sifat pemborosan langsung konsumtif, maupun sifat pemborosan tidak bersifat konsumtif. Iklan dan sebagainya itu kategori apa? Yang tidak konsumtif kan, tidak langsung kan? Sama aja. Namanya pemborosan yang mengambur-ngamburkan. Seharusnya uang tadi bisa dipakai untuk orang lain, bisa memberikan santunan pada yatim dan sebagainya, tapi masih dipakai. Itu juga salah satu yang tidak diperbolehkan. Karena apa? Kecuali di masyarakat sekitar kita tadi, mereka rata-rata sudah mampu. Ada mau iklan terus pasti ada tujuannya dari iklan tadi, meskipun produknya sudah laku. Karena apa? Pengen menaikkan brandnya, menaikkan brandingnya. Kalau tidak, ingin memberikan lapangan pekerjaan bagi salah satu stasiun TV tadi. Kan belum bayar. Berarti salah satu tujuannya. Makanya harus dikaji dulu bentuknya apa pembosannya. Ya. Ada yang lagi yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Baik praktek bisnis yang diharapkan, baik salah satu bentuk wujud. Tadi apa? Berbisnis yang baik, ada 3 bulan tadi atau 3 wujud tadi. Ada? Sudah jelas ya? Paham? Ada yang lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, hari ini sampai di sini dulu. Kurang lebih ada beberapa materi yang bisa kita sampaikan. Ingat, harapan kita nanti tugasnya sampai ke depan akan melakukan presentasi masing-masing. Nanti yang mempresentasikan, menyampaikan berbagai hasilnya. Setelah itu nanti teman-teman yang mendapatkan tugas dan presentasi harus proaktif bertanya dan sebagainya. Setelah itu nanti baru mendiskusikan. Saya akan menambahkan materi apa yang sudah disampaikan atau memberikan contoh realita kehidupan yang ada di masyarakat. Itu salah satu wujud contohnya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Tidak ada ya. Baik, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Semoga kita belajar hari ini dapatkan ilmu dari Allah SWT, dijabahi, diberkahi, agar kita benar-benar menjadi seorang muslim yang beretika, menjadi masyarakat yang beretika. Dari saya sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.